Hello guys, selamat datang kembali di channel kita ligaindonesia.myid bersama saya Mas Doktor. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menanggapi tentang kasus yang ada di Malang, Kanjuruhan Malang, di mana Arema Malang dan Persebaya Surabaya pertandingan tersebut memakan ratusan korban jiwa. Nah, jadi saya tadi menemukan suatu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Jessica Robinson. Eh, Beliau adalah seorang ilmuwan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Jadi sekitar tahun 1999 ada salah satu tragedi besar di tanah Britania Raya bernama tragedi Hillsborough sekitar tahun 1989. Pada saat itu pertandingan antara Nottingham Forest dan Liverpool berakhir tragis. Jadi ada sekitar 96 supporter saat itu meninggal karena suatu hal. Jadi mereka saling tergencet satu sama lain, memang karena ada kelalaian. Dan pada waktu itu bahkan sampai karena saking parahnya sampai fans Liverpool memboikot salah satu media kenamaan Inggris, The Sun, karena dianggap sebagai penyebab dari kerusuhan tersebut. Nah, jadi ketika kita kaitkan dengan yang terjadi di Indonesia, sebenarnya ini momentum yang sangat mudah untuk menyalahkan siapapun yang ada di lapangan, dan kita harus berpikiran yang bijak. Jadi saya memberikan persepsi lain yang mungkin tidak populer. Jadi ini adalah semacam momentum yang dimana kita bisa belajar dari tragedi Hillsborough di Inggris. Dari korban-korban tersebut ada 96 fans yang meninggal dan 400 masuk rumah sakit, dan salah satunya itu sampai koma selama 4 tahun. Dan konon salah satu korban tersebut adalah saudara dari Steven Gerrard, salah satu kapten masa depan Liverpool. Jadi yang namanya hooliganisme itu sebenarnya sudah menjadi masalah bagi publik Inggris sejak sekitar tahun 1960. Nah, namun ketika ada tragedi Hillsborough ini menjadi momentum yang berbeda bagi masyarakat Inggris. Tragedi ini dari tahun 1989, dan uniknya setahun setelahnya Inggris bisa lolos sampai ke semifinal Piala Dunia. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa karena sebelumnya tim Inggris bisa mencapai prestasi tersebut pada tahun 60-an, dan itu sebenarnya semacam usaha bagi publik Inggris, timnas Inggris untuk mengubah persepsi tentang apa namanya, kekerasan menjadi bahwa sepak bola Inggris bukan hanya tentang kekerasan tapi juga prestasi, dan usaha tersebut diupayakan oleh timnas Inggris saat itu. Nah, lalu jadi secara perlahan bagaimana persepsi tentang, saya menyebutnya distopia, jadi sesuatu yang memang yang tidak diharapkan oleh orang-orang. Jadi seseorang mengharapkan sepak bola itulah tempat yang aman atau utopia yang mungkin sulit terjadi, tapi ada sebagian orang dan semua orang punya persepsi seperti itu yang baik-baik. Jadi pada kenyataannya terjadi justru sebaliknya atau distopia. Jadi semenjak itu tragedi itu ada salah satu pemain besar Inggris, Paul Gaza, saat itu beliau sempat terlihat menangis ketika memperoleh kartu merah, dan dia harus ditarik keluar lapangan yang menjadi penyebab kekalahan Inggris saat itu. Dia kelihatan menangis, dan sebenarnya sepak bola itu bukan tentang kekerasan, ya ada aspek-aspek lain yang menarik di situ. Lalu ada salah satu film yang pada saat itu namanya Fever Pitch, mungkin kalian bisa googling.
Jadi film itu secara perlahan mengubah mindset masyarakat Inggris, dan sepak bola bukan hanya milik kelas pekerja, tapi semua orang memiliki sepak bola Inggris, dan itu mereka akan berusaha untuk membuat bagaimana stadion itu menjadi tempat yang nyaman. Terkesan utopia, tapi publik Inggris berupaya seperti itu. Karena tragedi tersebut, pada akhirnya klub-klub elit Inggris termasuk MU dan Liverpool, mereka bertransformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih baik berbasis korporat, dan mereka juga mengupayakan membangun suatu arena berarti yang bikin kenyamanan bagi para fans dan memberikan mereka rasa aman. Mereka juga bikin museum atau membuat restoran di dalam stadion. Itu terjadi semenjak itu. Nah, lalu bukan hanya itu, jadi ternyata transformasi itu terjadi salah satunya melalui adanya ritual sepak bola yang baru. Jadi kalau pada zaman dahulu ketika kita melihat di Inggris saat itu, ketika ada orang meninggal, maka kita akan mengheningkan cipta, diam untuk mengingat mereka-mereka yang gugur. Tapi momen itu justru menjadi momen keheningan tersebut diubah menjadi menit tepuk tangan. Jadi ketika sebelum mulai pertandingan, para pemain kedua tim berhenti sejenak untuk memberikan tepuk tangan selama sekitar 1 menit untuk menghormati mereka yang telah gugur. Jadi pergeseran dari mengheningkan cipta menjadi tepuk tangan itu kan sebenarnya lebih rame ya, tapi ternyata memberikan efek yang semacam penghormatan bagi mereka yang meninggal, dan pada akhirnya bergeser ke sepak bola, mengarah ke sepak bola yang aman, damai, suatu utopia, tapi mereka berupaya untuk itu. Aspek lain yang diubah yaitu ketika publik Inggris mulai banyak memasukkan simbol-simbol nasionalisme. Jadi kalau bendera Inggris itu mulai hal yang biasa ketika dimasukkan dalam pertandingan Liga Inggris gitu. Jadi sepak bola itu bukan hanya tentang kedaerahan, tentang bagaimana rivalitas, tapi ada aspek nasionalisme, bahwa sepak bola itu apapun bentuknya akan berdampak ke negara kita, ke timnas kita, itu semua. Jadi bahwa Indonesia adalah satu seperti itu, dan Inggris pernah mencoba itu. Jadi melalui jurnal ilmiah tersebut kita bisa belajar kalau ternyata tragedi seperti ini sebenarnya dapat menjadi momentum bagi sepak bola nasional untuk bisa bangkit dan menjadi suatu saat menjadi memiliki kompetisi yang sangat baik seperti Inggris. Ya siapa tahu kan kita bisa membayangkan bahwa sepak bola tetap ada di wilayah distopia, maupun kita mulai bermimpi untuk mewujudkan utopia sepak bola. Sepak bola yang aman, nyaman, dan semua orang bisa menikmatinya. Bagaimana menurut Anda?